Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan penuh berkah ini, kita akan menyelami jejak sejarah para nabi, menelusuri tempat-tempat yang disebutkan dalam Al-Quran, dan meresapi hikmah yang dapat memperkuat iman kita selama bulan suci ini. Perjalanan video kali ini akan membawa kita menuju sebuah negeri yang berada di dua benua, Asia dan Eropa, sebuah wilayah yang menyimpan peradaban kuno, arsitektur megah, serta kisah para nabi yang penuh inspirasi. Selamat datang di Turki Timur, tanah yang menyimpan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, hingga berbagai peradaban besar yang pernah berjaya, menjadi saksi bisu perjalanan spiritual yang akan kita jelajahi bersama. Di hadapan kita saat ini terbentang sebuah gunung megah yang dikenal sebagai Gunung Namrud, atau dalam bahasa Turki disebut Nemrut Dagi. Gunung ini terletak di Provinsi Adiyaman dan menjulang setinggi kurang lebih 2.200 meter di atas permukaan laut. Dari kejauhan saja, aura misterius dan megahnya sudah terasa. Ketika menapaki kawasan ini, seakan kita diajak menyelami dua dunia sekaligus. Dunia nyata yang dipenuhi peninggalan kuno dan dunia legenda yang hidup dalam tradisi masyarakat. Gunung Namrud sering dikaitkan dengan kisah Raja Namrud dan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah kisah tentang kesombongan penguasa dan keteguhan seorang nabi dalam mempertahankan tauhid. Di puncak Gunung Nemrut, kita akan melihat deretan patung raksasa yang kini telah runtuh dan berserakan. Banyak orang keliru menganggap bahwa inilah patung-patung berhala Raja Namrud yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Namun kenyataannya berbeda jauh. Berdasarkan prasasti yang ditemukan di area tersebut, monumen ini dibangun oleh Raja Antiochus I dari kerajaan Komagene, bukan oleh peradaban era Namrud. Dahulu, patung-patung ini berdiri megah dengan tinggi 8-10 meter, menggambarkan Antiochus berdampingan dengan para dewa yang ia hormati. Tetapi setelah berabad-abad terpapar gempa dan cuaca ekstrim, tubuh patung-patung itu roboh, menyisakan kepala-kepalanya yang kini berjajar tenang di pelataran puncak Gunung Nemrut. Tepat di belakang barisan patung itu berdiri sebuah tumulus, yaitu gundukan kerikil setinggi hampir 50 meter yang diyakini sebagai lokasi makam sang raja. Selain patungnya yang melegenda, Gunung Namrud juga dikenal sebagai salah satu tempat matahari terbit dan terbenam tercantik di Turki. Saat cahaya keemasan menyapu permukaan batu, patung-patung kuno itu tampak hidup kembali, menciptakan momen yang sangat magis dan tak terlupakan. Banyak wisatawan dari seluruh dunia datang hanya untuk menyaksikan keajaiban cahaya tersebut. Keindahan alamnya, legenda yang mengiringinya, serta sisa-sisa peradaban besar yang pernah berjaya membuat Gunung Namrud menjadi salah satu destinasi paling memukau untuk kita telusuri dalam perjalanan menyingkap kisah-kisah bersejarah di Turki Timur. Tempat ini bukan hanya menawarkan pemandangan, tetapi juga mengajak kita merenungkan perjalanan umat manusia dari masa ke masa. Dari Gunung Namrud, perjalanan kita lanjutkan ke Şanlıurfa, kota yang dijuluki Kota Para Nabi. Jarak dari Gunung Namrud ke Şanlıurfa sekitar 175 km, ditempuh dengan mobil kurang lebih 2,5 jam. Perjalanan ini hampir tak terasa, karena sejak menit pertama, kita sudah disuguhi panorama yang tidak akan kita temukan di Indonesia. Begitu mobil mulai menuruni area pegunungan Namrud, bentang alam perlahan berubah. Di musim panas, seluruh wilayah ini memancarkan warna keemasan yang hangat. Namun di musim dingin,
pemandangannya berubah total. Bukit-bukit yang biasanya coklat tandus mendadak berubah menjadi hamparan putih yang membeku. Sepanjang perjalanan, kita juga akan melewati lembah-lembah luas, desa-desa kuno, serta perkebunan zaitun dan kebun pistachio, komoditas penting di kawasan ini. Yang menarik, semakin mendekati Shanli Urfa, landscape perlahan berubah lebih hijau berkat sistem irigasi dari proyek Anatolia Tenggara. Setibanya kita di pusat kota Shanli Urfa, kita disambut oleh Balik Legel, sebuah kompleks kolam suci yang menjadi simbol paling terkenal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disinilah salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah para nabi dipercaya terjadi. Menurut riwayat masyarakat Urfa, Balik Legel adalah tempat jatuhnya Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud. Saat itu, Nabi Ibrahim berdakwah, mengajak kaumnya meninggalkan berhala, namun kemarahan Raja Namrud memuncak. Sang raja memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang begitu besar, hingga kayu bakarnya dikumpulkan selama berbulan-bulan oleh seluruh penduduk. Kekejaman Raja Namrud tak berhenti di situ. Nabi Ibrahim yang terikat tak berdaya dilemparkan ke pusat kobaran api dari tiang yang jaraknya mencapai 400 meter menggunakan ketapel raksasa. Namun, mukjizat Allah segera terjadi. Saat tubuh Nabi Ibrahim menyentuh api, beliau mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan seketika itu, Allah mengubah api itu menjadi dingin, menyelamatkan beliau dari maut. Bara-bara yang membara berubah menjadi ikan-ikan, sementara kobaran api berubah menjadi kolam air yang tenang. Hingga kini, ikan-ikan itu tetap hidup di Balik Legel. Dipercaya tidak boleh diganggu atau ditangkap karena masyarakat setempat meyakini siapapun yang menyakitinya akan menghadapi malapetaka. Kini, Balik Legel menjadi salah satu tempat paling bersejarah dan spiritual di Shanli Urfa. Selalu ramai dikunjungi oleh peziarah dan wisatawan dari seluruh dunia yang ingin menyaksikan langsung jejak Nabi Ibrahim dan merasakan keajaiban yang telah hidup ribuan tahun. Banyak peziarah duduk di sekitar kolam, membaca doa, berselawat, atau sekedar merenungi keteguhan iman Nabi Ibrahim yang diabadikan di tempat ini. Tak jauh dari Balik Legel, berdiri sebuah kompleks masjid megah yang menjadi salah satu titik paling bersejarah di Shanli Urfa. Di balik kemegahan arsitekturnya, tersimpan sebuah ruang sederhana namun sangat dihormati. Sebuah gua yang sejak lama dipercaya sebagai tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Disinilah ibunda Nabi Ibrahim menyembunyikan putranya dari ancaman Raja Namrud. Kisah ini berawal dari ketakutan seorang penguasa kejam akan sebuah ramalan. Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan bagi rakyatnya mendengar ramalan dari para penasihat bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak meruntuhkan kekuasaannya. Rasa takut itu berubah menjadi tindakan brutal. Ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu dibunuh tanpa ampun. Demi menyelamatkan putranya, sang ibu memilih bersembunyi dan melahirkan Ibrahim di dalam gua yang terlindung dari pandangan manusia atas izin Allah. Saat kita melangkah masuk, suasananya langsung berubah. Dinding batu yang sejuk, cahaya temaram, dan suara langkah yang bergema membuat kita seakan kembali ke ribuan tahun silam. Di balik kaca pelindung di dalam gua, terdapat sebuah ruang kecil yang dipenuhi pengunjung yang datang untuk berdoa. Tidak jauh dari sana, mengalir air yang dipercaya masyarakat sebagai air yang membawa berkah, diambil dari retakan batu di dalam gua. Yang paling menarik, atmosfer di tempat ini terasa berbeda. Udara, cara orang berbicara, dan budaya masyarakatnya memadukan nuansa Turki dan Arab. Ketika kita berada di sini, sangat mudah untuk membayangkan bagaimana para nabi dahulu melintasi kota-kota kuno melalui padang dan lembah yang kini berubah menjadi pemukiman modern.
Setelah menyaksikan secara langsung gua tempat kelahiran Nabi Ibrahim, perjalanan terasa belum lengkap jika tidak melanjutkannya ke gua tempat Nabi Ayub mengasingkan diri. Lokasinya berada tak jauh dari pusat kota Sanliurfa, sekitar 2 hingga 3 km, dan dapat dicapai hanya dalam beberapa menit dengan kendaraan. Area ini mudah diakses dan menjadi salah satu situs bersejarah yang kerap didatangi para peziarah maupun wisatawan yang ingin menelusuri lebih dekat jejak para nabi di wilayah yang dahulu termasuk kawasan Mesopotamia Utara. Gua ini merupakan tempat Nabi Ayub menjalani masa-masa berat ketika beliau diuji dengan penyakit yang berkepanjangan. Di saat fisik, harta, dan keluarganya diuji satu persatu, beliau tetap sabar dan tidak berhenti berdoa. Karena itulah, tempat ini dihormati sebagai simbol ketabahan dan keteguhan iman. Ruangannya kecil, gelap, dan tidak banyak perubahan sejak dahulu. Para pengunjung biasanya memasuki gua dengan tenang, membayangkan bagaimana Nabi Ayub pernah tinggal di tempat sesederhana ini sambil menghadapi ujian yang sangat berat. Tidak jauh dari gua, terdapat sebuah sumur tua yang juga menjadi bagian utama dari situs ini. Sumur tersebut dikaitkan dengan kisah dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya sehingga muncul air yang digunakan untuk mandi dan minum hingga beliau sembuh. Hingga kini, sumur ini dijaga oleh masyarakat setempat dan sering dikunjungi oleh para peziarah. Bagi pengunjung yang sedang menyusuri jejak para nabi di wilayah Sanliurfa, kunjungan ke gua pengasingan Nabi Ayub menjadi salah satu pemberhentian penting. Di tempat inilah banyak orang merasakan langsung bagaimana kisah Nabi Ayub yang selama ini hanya dibaca dalam kitab dan sejarah akhirnya terasa lebih nyata dan dekat. Perjalanan kita berlanjut ke sebuah kota tua yang namanya tercatat dalam berbagai kitab suci, peta sejarah, dan literatur peradaban Timur Tengah. Tempat itu adalah Haran. Haran diyakini sebagai tempat Nabi Ibrahim dan keluarganya menetap setelah meninggalkan Ur di Mesopotamia. Kota ini menjadi titik penting dalam perjalanan dakwah beliau sebelum kemudian menuju Palestina. Tidak mengherankan bila Haran disebut sebagai gerbang peradaban, karena wilayah ini telah dihuni sejak era Babel, Asyur, Romawi, hingga Islam. Ketika memasuki Haran, hal pertama yang mencuri perhatian kita adalah rumah-rumah berbentuk kerucut yang sangat ikonik, dikenal sebagai beehive houses. Rumah-rumah ini terbuat dari batu bata tanah liat dan disusun menyerupai sarang lebah. Desainnya bukan sekedar unik, tetapi juga adaptif terhadap iklim ekstrim Anatolia Selatan. Tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Model rumah ini telah digunakan selama ribuan tahun, menjadikan Haran salah satu kawasan arsitektur tradisional tertua yang masih bertahan hingga kini. Di tengah kota, berdiri Benteng Haran, kompleks benteng besar berlapis sejarah yang dulunya menjadi pusat pemerintahan dan pertahanan. Meski sebagian besar kini berupa reruntuhan, bentuk dinding batu dan menara kokohnya masih menunjukkan kemegahan masa lampau. Dari puncaknya, kita bisa melihat hamparan padang Haran yang luas, tempat yang pernah dilalui para kafilah, pedagang, dan para ulama besar. Tak jauh dari sana terdapat situs yang tak kalah penting, sisa-sisa Universitas Haran, yang oleh banyak sejarawan dianggap sebagai salah satu universitas tertua dalam sejarah dunia Islam. Pada masa kejayaannya, Haran menjadi pusat ilmu astronomi, matematika, dan filsafat. Para ilmuwan dari berbagai negara datang ke sini untuk belajar, menjadikan Haran sebagai titik awal penting perkembangan ilmu pengetahuan di Anatolia.
Haran juga dikenal sebagai tempat tinggal kaum Sebian, kelompok pemuja bintang yang tercatat dalam sejarah. Kehadiran mereka selama berabad-abad meninggalkan jejak budaya dan pemahaman astronomi yang sangat kuat, yang kemudian mewarnai perkembangan keilmuan di kota ini. Berjalan menyusuri Haran membuat kita seperti memasuki dunia yang hilang, sebuah kota yang menyimpan jejak para nabi, pusat ilmu kuno, serta tradisi masyarakat yang masih terjaga hingga hari ini. Dari rumah kerucut yang sederhana hingga reruntuhan benteng raksasa, setiap detailnya seolah mengajak kita merenungi panjangnya perjalanan manusia dalam mencari kebenaran dan ilmu. Setelah puas menjelajahi reruntuhan kota kuno Haran, sekarang kita akan melihat salah satu kota tercantik. Kota itu adalah Mardin, sebuah permata di dataran Mesopotamia yang terkenal dengan rumah-rumah batu warna emas, jalan-jalan sempit bertingkat, serta panorama yang membentang hingga ke perbatasan Suriah. Begitu kita memasuki Mardin, suasana berubah total. Kota ini berdiri anggun di lereng gunung, seolah menjadi benteng alami yang memandang luasnya dataran Mesopotamia di bawahnya. Kilauan cahaya matahari yang memantul pada dinding-dinding batu berwarna madu membuat Mardin tampak seperti kota emas yang terpelihara dari masa lalu. Mardin adalah tempat di mana berbagai peradaban pernah hidup berdampingan, Mesopotamia, Asyur, Romawi, hingga Kesultanan Utsmani. Tidak heran jika kota ini menyimpan jejak spiritual yang sangat kaya, baik Islam, Kristen, maupun tradisi kuno yang berkembang di wilayah ini. Salah satu bangunan paling ikonik di kota ini adalah Mardin Zinciriye Medresesi, madrasah bersejarah yang dibangun pada abad ke-14. Dari terasnya yang luas, kita dapat melihat hamparan Mesopotamia yang seakan tak berujung. Tempat ini bukan hanya pusat pendidikan pada zamannya, tetapi juga simbol kejayaan dunia Islam di Anatolia. Saat kita tiba di Mardin, kita akan langsung menyadari bahwa kota ini benar-benar istimewa. Bukan hanya karena pemandangannya yang menakjubkan atau arsitekturnya yang megah, tetapi juga karena orang-orangnya. Penduduk Mardin yang ramah dan hangat merupakan perpaduan unik dari berbagai etnis, agama, dan bahasa. Sebuah keberagaman yang membuat kita merasa diterima dan betah berlama-lama. Mardin juga sangat menyenangkan dijelajahi dengan berjalan kaki. Jalan-jalan berbatu yang berkelok-kelok seolah mengajak kita untuk terus menelusuri setiap sudutnya tanpa arah dan tujuan, hanya mengikuti alurnya yang begitu memesona. Di kawasan Mardin kuno, terdapat satu jalur utama bernama Satu Cade, pusat keramaian, tempat lalu lintas bergerak pelan di antara deretan toko, restoran, dan kafe. Namun, ketika kita berbelok meninggalkan jalan besar tersebut, suasananya langsung berubah, menjadi lebih tenang, lebih sunyi, dan terasa penuh kisah dari masa lalu. Mardin tidak hanya mempesona dengan keislamannya, tetapi juga dengan keberagaman religiusnya. Di sini, kita menemukan Biara Deirul Zafaran, salah satu biara tertua dan terpenting bagi umat Kristen Ortodoks Suriah. Bangunan megah yang telah berdiri lebih dari 1.600 tahun ini menjadi bukti bahwa kota ini telah lama menjadi pusat peradaban yang harmonis dan multikultural. Tidak ketinggalan, terdapat pula Ulu Cami Mardin, masjid besar dengan kubah khas dan menara bergaya Seljuk yang menjadi ikon kota. Masjid ini dibangun pada abad ke-12 dan hingga kini tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan yang penting bagi masyarakat setempat. Dari Sandi Urfa hingga Mardin, dari jejak Nabi Ibrahim hingga pengasingan Nabi Ayub, membawa kita pada perjalanan yang bukan hanya penuh sejarah,
tetapi juga penuh makna. Turki benar-benar menyimpan begitu banyak kisah para nabi dan warisan peradaban yang menakjubkan. Semoga perjalanan ini memberi wawasan baru dan membuat kita semakin menghargai cerita besar yang pernah terjadi di tanah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. أشهد أن